Halo para beban keluarga, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Transporter 2 yang dirilis pada tahun 2005. Oke, tanpa berlama-lama lagi mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan seorang pria yang sedang berada di dalam mobilnya untuk pergi bekerja. Dia bernama Frank, seorang supir profesional. Namun saat akan pergi, tiba-tiba seorang wanita menodongkan kepalanya dan meminta Frank untuk keluar dari mobilnya sendiri. Diketahui ternyata wanita tersebut adalah bagian dari kelompok pencuri yang ingin mengambil mobilnya Frank. Saat para pencuri lainnya masuk ke dalam mobil, dikarenakan mobil Frank menggunakan kata sandi, mesinnya mobil pun tidak kunjung menyala juga. Kemudian kelompok pencuri itu pun keluar dari mobilnya dan memaksa Frank untuk memberitahu kata sandi mobilnya tersebut. Dengan sangat santai, Frank menghajar kelompok pencuri tersebut sampai semuanya babak belur. Lalu Frank melanjutkan aktivitasnya untuk pergi bekerja. Yang kali ini dia mendapatkan pekerjaan untuk menjemput seorang anak kecil yang bernama Jack. Jack terlihat sangat dekat dengan Frank. Dia juga sudah tahu aturan apa saja ketika sedang berkendara dengan Frank. Jack dibuat semakin nyaman ketika di sepanjang perjalanan mereka berdua bermain dengan tebak-tebakan. Ketika sudah sampai di rumah Jack, dia melihat banyak sekali penjaga di sana. Yang ternyata Jack ini adalah anak dari pejabat yang bernama Jeffrey dan Audrey. Terlihat juga oleh Frank bahwa saat itu Jeffrey dan Audrey sedang bertengkar sangat hebat karena Jeffrey dianggap terlalu sibuk bekerja. Lalu Audrey mendatangi Frank dan berterima kasih karena Frank sudah membawa Jack dengan sangat baik. Kemudian Audrey meminta kepada Frank jika besok hari dia mengantarkan Jack pergi ke dokter gigi. Tanpa diketahui, ternyata percakapan mereka berdua telah disadap oleh seseorang. Adegan pun berganti ke tempat di mana terlihat para kelompok mafia yang sedang berlatih. Mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Gianni. Lalu terlihat juga anak buahnya menghampiri Gianni untuk memberikan sebuah virus beserta obat penawarnya. Kemudian pada malam harinya di tempat Frank terlihat Audrey datang menemuinya. Dia yang sudah bosan dengan suaminya yang terlalu sibuk pun melepas kekesalannya kepada Frank. Kemudian keesokan harinya, Lola yang merupakan tangan kanan Gianni bersama dengan anak buahnya mendatangi sebuah tempat praktik dokter gigi. Di sana terlihat Lola menembak habis suster dan dokternya. Tak lama dari itu, Frank pun datang bersama dengan Jack, bertemu Lola serta anak buahnya yang sudah menyamar menjadi dokter. Sebenarnya Frank sudah mulai mencuriga, namun dia hilang fokus ketika sahabatnya yang bernama Inspektur Tarconi menelponnya. Tarconi memberitahu jika dirinya sudah ada di bandara dan akan segera datang ke rumah Frank. Frank yang saat itu merasa kerjaannya belum beres, dia meminta Tarconi untuk langsung saja ke rumahnya. Pada saat itu, Frank melihat tato yang bertanda mafia. Tiba-tiba dia tersadar jika Jack sedang dalam bahaya. Terlihat Jack akan disuntikan sebuah virus, namun untungnya Frank langsung menghentikannya dan terjadilah perkelahian. Lola yang mengetahui jika misinya kali ini kacau, dia memberi perintah kepada anak buahnya yang sedang berjaga di parkiran untuk memasang bom di mobil Frank. Setelah itu Frank dan Jack pun datang di parkiran dan mereka segera pergi. Lola pun diketahui polisi saat melakukan aksinya. Namun Lola berhasil membunuh kedua polisi tersebut dengan sangat mudah. Di adegan lain terlihat ada sebuah pesta di rumah Jack untuk memberi kejutan di hari ulang tahunnya Jack. Saat Frank dan Jack tiba di rumah, Gianni menghubungi Frank. Dia memberitahu jika mobil Frank sudah dipasang bom dan seorang sniper sedang membidik Jack. Gianni mengancam Frank untuk menuruti semua perintahnya atau nyawa Jack yang akan menjadi taruhannya. Frank yang tidak mempunyai pilihan lain pun terpaksa untuk menuruti perintah Gianni. Kemudian Lola datang untuk mengantar Frank ke markas Gianni. Namun saat itu polisi ingin menghentikan mereka. Lola mencoba membantu Frank untuk menghindari para polisi tersebut, tapi membuat mereka malah terpojokan. Frank meminta Lola untuk diam karena mempunyai cara sendiri untuk menghadapi para polisi tersebut.
Di tempat lain terlihat Jeffrey dan Audrey yang kembali bertengkar. Kemudian seorang polisi berkata jika Frank adalah seorang pasukan khusus yang dulunya pernah memimpin perang di Lebanon, Suriah, dan juga Sudan. Adegan kembali ke Frank yang sudah sampai di markas Gianni. Kemudian Frank pun turun dan langsung bertanya tentang apa yang mereka inginkan. Lalu Gianni menunjukkan keinginannya dengan menelepon Jeffrey, ayahnya si Jack, untuk meminta tebusan sebesar $500 juta dalam waktu 2 jam. Dan Gianni mengancam jika hal itu tidak dilakukan maka nyawa Jack tidak akan selamat. Audrey yang juga mendengar hal itu sangat merasa khawatir kepada anaknya sendiri. Lalu Gianni menyuruh Frank untuk pergi karena dia mengetahui jika Frank tidak akan selamat akibat bom yang sudah dia pasang. Namun Frank ternyata berhasil mengetahui keberadaan bom yang ada di bawah mobilnya tersebut. Tak lama Frank pun dengan gayanya melepaskan bom tersebut. Terlihat kelompok Gianni berhasil pergi menggunakan kapal. Frank langsung menelpon Jeffrey untuk bisa berbicara kepada polisi. Namun Frank yang dianggap jika dia juga bagian dari kelompok penculik tersebut malah dapat cacian dari Jeffrey. Karena urusan Frank belum selesai, Frank pun menelpon Tarconi dan memberitahu dia untuk tetap bersantai di rumahnya saja. Namun tiba-tiba Tarconi didatangi para polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi mengenai keberadaan dirinya di rumah Frank. Frank kemudian mencoba menghubungi Audrey untuk memberi penjelasan jika dirinya tidak terlibat dalam kelompok penculikan itu. Frank berjanji kepada Audrey akan menyelamatkan Jack karena dia sempat melihat Jack akan disuntikan sebuah virus saat di dokter gigi. Dia juga mengatakan jika penculikan ini bukanlah penculikan abal-abal. Kemudian Frank mendatangi gedung praktek dokter gigi yang ia datangi sebelumnya. Melalui CCTV dengan sembunyi-sembunyi dia mencari identitas para penculik itu. Frank masuk ke ruangan dokter dan berhasil menemukan virus yang sebelumnya akan disuntikan kepada Jack. Namun sayangnya ketika Frank menemukannya, virus itu dihancurkan oleh polisi yang saat itu akan menangkap Frank. Drop it. Mereka pun berhasil dilumpuhkan oleh Frank. Dia kemudian membawa salah satu obat yang berada di dalam laci. Sesuai dengan yang diinginkan para penculik, Jeffrey pun memberikan uang tebusan dan menyimpannya di dalam bagasi mobil. Di adegan lain terlihat jika para polisi sedang diajari masak oleh Tarconi karena mereka sudah tahu jika Tarconi tidak terlibat dalam kasus ini. Tarconi kemudian dihubungi oleh Frank untuk mengecek salah satu penjahat di sebuah komputer polisi. Dan salah satu dari penjahat itu diketahui ternyata bernama Dmitri. Dia merupakan ahli biologi Rusia yang pernah bekerja di Siberia. Langsung saja Tarconi memberikan alamat Dmitri kepada Frank. Singkat cerita, Frank pun sudah berada di tempat keberadaannya Dmitri untuk menangkapnya. Hingga akhirnya Dmitri berhasil dipojokkan oleh Frank. Frank menanyakan di mana keberadaan Jack saat ini. Namun Dmitri tidak segera mengatakannya. Frank pun langsung menyuntikkan virus palsu di pahanya. Dmitri yang mengira jika virus itu adalah asli, dia pun pergi ke tempat persembunyiannya untuk mengambil penawarnya. Frank pun mengikutinya ke markas penjahat itu. Dia melihat beberapa orang yang sakit akibat terkena virus tersebut. Di sana juga Frank harus berkelahi dengan pria berkulit hitam dan pria itu terlihat sangat kuat. Namun lagi-lagi Frank berhasil membuat pria itu tidak berdaya. Di tempat lain, kembali terlihat Jeffrey dan Audrey saling menyalahkan satu sama lain. Sampai polisi pun mendapat kabar jika Jack sudah ditemukan. Saat itu juga mereka datang ke lokasi. Audrey pun langsung menghampiri anaknya di sana. Tidak terlihat benda-benda yang mencurigakan. Tapi ternyata Gianni berhasil menyuntikkan virus tersebut kepada Jack, sehingga orang-orang di sekitarnya akan tertular. Adegan kembali kepada Dmitri yang menghampiri dokter untuk meminta obat penawar. Namun Frank datang dan berkata jika yang dia suntikan hanyalah air biasa. Dmitri mendengar hal itu kesal dan mencoba menghajar Frank. Namun sayang Frank lah yang berhasil membuat Dmitri meninggoy. Dokter yang mengira jika Frank sedang mengincar obat penawar tersebut pun melempar 2 botol itu keluar jendela. Frank kemudian mencoba menangkap botol tersebut, namun Frank hanya bisa menyelamatkan 1 botol saja. Di tempat lain terlihat kondisi Jack yang sudah mengkhawatirkan serta Audrey dan Jeffrey yang mulai tertular oleh virus tersebut. Di sana Jeffrey meminta maaf kepada Audrey jika dia harus meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit untuk menghadiri konferensi penting bersama para pejabat negara. Tiba-tiba Frank datang dengan menyelinap setelah Jeffrey pergi. Frank memberitahu Audrey jika Jack sedang tertular virus, termasuk Audrey dan juga Jeffrey. Audrey yang awalnya tidak percaya akhirnya berhasil Frank yakinkan. Frank kemudian langsung
langsung memberikan obat penawarnya. Saat dia akan keluar, ternyata diketahui oleh para penjaga dengan terpaksa Frank menghajar mereka semua. Kemudian Audrey menghubungi Jeffrey untuk memberitahu jika dirinya tertular virus. Namun karena suara yang sangat berisik, membuat Jeffrey tak bisa mendengar dengan jelas suara Audrey. Terlihat saat itu juga, Jeffrey mulai merasakan batuk, yang hal tersebut membuat orang-orang di sana ikut tertular. Sementara itu, Frank menghubungi Tarkoni untuk memintanya mengecek identitas Gianni yang kebetulan masih ada di kantor polisi. Di tempat lain terlihat Lola dan Gianni sedang melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Jeffrey. Ternyata maksud dan tujuannya kali ini adalah membuat para pejabat yang ada ikut tertular dan harus mencari obat penawarnya. Sedangkan yang mengetahui obat penawarnya hanyalah dirinya. Disitulah dia akan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Adegan kembali kepada Frank yang sudah mengetahui keberadaan Gianni. Dia pun dengan cepat pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan taksi. Sementara terlihat Jeffrey yang kondisinya sudah semakin parah. Keesokan paginya, Gianni terlihat sedang memasukkan obat penawar ke dalam tubuhnya. Dengan sangat tiba-tiba, Frank datang kemudian masuk ke dalam garasi dan menghajar satu persatu anak buah Gianni. Lihat supir taksi yang membawa Frank bersembunyi di balik mobil sport yang ada di sana. Frank berhasil membuat beberapa anak buah Gianni meninggoy. Dia juga berhasil menodongkan pistol ke arah Gianni. Namun Gianni memberitahu Frank bahwa hanya dirinya lah yang bisa membuat obat penawar tersebut, sehingga Frank tidak mungkin dengan berani membunuhnya. Lalu datanglah Lola untuk kembali menghajar Frank. Mereka berdua pun kembali adu jotos. Tepat kali ini Frank berhasil membunuh Lola. Frank melihat Gianni yang pergi menggunakan helikopter. Dia pun berusaha untuk mengejar dengan menggunakan mobil sport yang ada. Frank terus mengikuti Gianni kemanapun dia berada, hingga Frank melihat Gianni sedang berpindah ke sebuah pesawat untuk kabur ke Kolombia. Dengan semua skill dan tenaga yang Frank miliki, dia berusaha untuk tetap mengejar pesawat tersebut. Lalu tiba-tiba Gianni terkejut saat mengetahui Frank yang sudah ada di dalam pesawat. Mereka berdua pun adu jotos dan tak sengaja Gianni menembak pilotnya. Akhirnya Gianni berhasil dibuat tak berdaya oleh Frank. Saat pesawat itu harus terjatuh ke laut, Frank berhasil selamat dengan membawa Gianni yang saat itu sudah sangat payah. Singkat cerita, jika diketahui bahwa obat penawar virus tersebut sudah bisa diproduksi, Frank yang akan mendatangi keluarga Jeffrey pun hanya memilih menitipkan bunga kepada perawat. Di tempat lain terlihat supir taksi yang membawa Frank saat itu. Dia berhasil membawa mobil sport yang dia dapatkan dari gudang milik Gianni. Sementara itu, terlihat Tarkoni yang sedang diantar oleh Frank ke bandara untuk kembali ke Perancis. Dan Frank kembali ke mobilnya. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang untuk bekerja bersama kembali. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.